Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas terkait materi yang minggu kemarin sudah pernah kita bahas, ya, atau yang sudah kemarin kita bahas. Nah, di minggu ini kita akan memperdalamnya. Harapannya, yang pertama nanti kalian dapat memahami sistem penyerangan dari tepi, yaitu posisi 2 dan posisi 4. Yang kedua adalah sistem penyerangan dari posisi 3 atau tengah. Yang ketiga adalah merancang dan mempraktekkan hasil rancangan penyerangan dan pertahanan permainan bola voli. Untuk yang terakhir ini sebagai penilaian kalian nantinya, ya. Kita mulai yang pertama. Apa sih yang harus kalian perhatikan saat melakukan strategi penyerangan? Ayo, kira-kira apa? Yang pertama adalah bendungan, blok tim lawan. Kalian harus memperhatikan itu, posisinya di mana, terus pergerakannya bagaimana, ya. Yang kedua adalah kualitas pemberian bola. Di sini adalah kualitas pemberian bola dari teman kalian. Misalkan kalian jadi seorang smasher atau yang nyemes, nah, umpan dari tosser atau set upper itu sangat berpengaruh terhadap kualitas smash kalian. Ini di sini, di poin ini. Yang ketiga adalah kemampuan teknisnya sendiri atau kemampuan dirimu sendiri. Kalau kalian tidak bisa bola-bola panjang, ya jangan meminta yang bola-bola panjang kepada set upper atau tosser. Atau kalau kalian tidak bisa bola-bola pendek dan cepat, jangan meminta bola-bola pendek dan cepat kepada tosser atau set upper. Paham ya? Jadi kalian harus bisa melihat kemampuan diri kalian sendiri. Itu yang paling penting. Yang keempat adalah kondisi tim kalian masing-masing dan tim lawan. Jadi, strategi penyerangan juga harus memperhatikan kondisi tim kalian. Kalau kondisi tim kalian pada saat rotasi atau pada saat move atau perpindahan tempat tidak menguntungkan melakukan smash sebelah kiri, ya jangan dilakukan smash di sebelah kiri, tetapi berganti mungkin di tengah atau di sebelah kanan. Sedangkan kalian juga harus memperhatikan kondisi tim lawan, dimana apabila tim lawan posisinya itu udah benar semuanya, tidak ada celah. Nah, tetapi berkat kecerdikan kalian menyusun strategi penyerangan, ada sedikit celah di dalam atau di bagian tengah misalkan, ya kalian arahnya ke tengah, jangan ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Paham ya? Jadi kalian harus melihat kondisi tim kalian dan tim lawan. Yang terakhir adalah sama seperti blok tadi, yaitu adalah posisi dari pertahanan tim lawan. Ini juga sama dengan kondisi tim lawan. Jadi di mana celahnya, di mana yang longgar, itu yang kalian harus tuju. Jangan malah yang ketat, jangan malah yang rapat, kalian arahkan bola ke sana, ya jelas tidak masuk, atau bola jelas gampang akan dikuasai oleh tim lawan. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana dengan pemain. Ayo, apa yang perlu diperhatikan nih? Misalkan Pak Guru adalah pemain, Pak Guru harus memperhatikan apa agar strategi penyerangan bisa berjalan dengan baik. Ayo. Yang pertama adalah pandai melompat. Di sini artinya dia mempunyai timing dan ketinggian lompatan yang bagus. Harus dua-duanya, ya. Kalau hanya timingnya udah pas nih, tetapi dia lompatnya kurang tinggi, otomatis bola yang di-smash walaupun keras pasti tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya, ini yang lebih parah. Dia lompatnya udah tinggi, udah di atas net lah,
tetapi tidak paham dengan timing. Saat nyemes dia ngawur. Bola belum datang dia udah lompat dulu misalkan, atau bola masih jauh dia udah lompat dulu. Ya akhirnya bola tersebut tidak terjangkau. Yang kedua adalah harus mempunyai variasi yang bagus dan tidak monoton seorang pemain itu, ya. Yang ketiga adalah mempunyai power atau kekuatan tangan yang keras. Paham ya, kalau ini saya rasa kalian juga sudah tahu. Yang keempat adalah mampu menjangkau bola-bola jauh. Artinya seorang pemain yang bagus dia dapat menjangkau bola-bola yang jauh. Dan yang terakhir adalah memiliki daya observasi yang tinggi. Di sini daya observasi yang tinggi itu semacam mempunyai pengetahuan, oh saya tidak bisa ke sini, saya harus mempunyai alternatif serangan ke sini. Nah, itu namanya mempunyai daya observasi yang tinggi. Oke. Sekarang kita masuk ke posisi dasar dan posisi penyerangan permainan bola voli. Kalau ini saya rasa sudah pernah kita pelajari di kelas 11. Kalian juga sudah paham tentunya. Kita lihat ya, posisi dasarnya adalah seperti ini. Yang di tengah agak ke atas itu adalah garis serang, sedangkan garis putus-putus itu adalah net. Posisi 1 sebagai servis atau tukang servis atau serve. Posisi 2 adalah pemain depan, posisi 3 adalah pemain depan, posisi 4 adalah pemain depan, posisi 5 adalah pemain belakang, posisi 6 adalah pemain belakang, dan posisi 1 adalah pemain belakang. Paham ya? Oke. Dimana posisi penyerangan permain bola voli akan kita bagi menjadi 4 sistem. Yang pertama adalah 4 smasher dan 2 set upper. Yang kedua adalah 4 smasher, 1 set upper, dan 1 universal. Dan yang terakhir adalah 5 smasher dan 1 set upper. Kita akan buka. Oke, nomor 1. 4 smasher dan 2 set upper. Ini dasar atau yang sering kita gunakan pada saat permainan ya. Jadi set upper itu kalau dalam bahasa kita itu bisa jadi tosser atau yang mengumpulkan bola lah, istilahnya seperti itu. Oke, ini dasarnya seperti ini kalau 4 smasher 2 set upper. Dimana set upper 1 dengan set upper 2 adalah saling berlawanan, tidak sejajar. Paham ya? Keterangannya juga sudah ada di samping kalian. Semester 1 dan semester 2 tempatnya harus berlawanan karena kemampuan dan kekuatannya hampir seimbang dalam produktivitas serangan terhadap lawan. Jadi SM1 dengan SM2 harus harus berlawanan. Kalau dia muter, ini juga ikut muter, jadinya saling mengisi. Karena kekuatan SM1 dengan SM2 itu hampir sama. SM3 lebih baik daripada SM1. Ini SM3 lebih baik daripada SM1. Sehingga ditugaskan membantu SM2. Jadi SM3 kalau yang sejajar itu SM3. Dengan SM2 ini sejajar. Nah, ini yang mengcover daerah sini. Kalau ini SM1 dengan SM2 itu secara berlawanan. SM4 membantu penyerangan SM1. Sehingga dalam posisi bagaimanapun kekuatan penyerangannya seimbang dalam regu tersebut dalam putaran pemain. Jadi harapannya kenapa di plot-plotin biar pada saat rotasi itu seimbang, tidak ada yang jomplang. Misalkan yang pinter misalkan Robi di posisi 4 terus, itu kan nggak mungkin karena sewaktu-waktu harus berpindah, sewaktu-waktu harus bergeser. Atau misalkan Hamdan di posisi 3 terus, kan juga tidak mungkin, sewaktu-waktu harus berpindah dan bergeser.
4 smasher, 1 set upper, 1 universal. Kita perhatikan di mana universal berada pada tengah dan berlawanan posisinya dengan set upper, jadi tidak sejajar. Kalau set upper di depan, universal di belakang, begitupun sebaliknya, jadi ada yang isi. Di sini keterangannya adalah universal memiliki kemampuan yang seimbang, dapat memberi umpan namun tidak sebaik set upper. Artinya universal juga bisa memberi umpan sebagai tosser namun tidak sebaik set upper. Tetapi kemampuan smash seorang universal jauh lebih baik daripada set upper. Kenapa? Dia ditempatkan di posisi depan. Paham ya? Karena yang pertama menjagani untuk misalkan set upper tidak dalam kondisi baik di tempatnya, dia juga bisa menjadi set upper. Ini universal di posisi ini, dia juga bisa menjadi set upper walaupun tidak sebaik set upper itu sendiri ya. Atau justru dia juga bisa melaksanakan serangan melalui tengah. Nah, ini sistem penyerangan 4 smasher, 1 set upper dan 1 universal. Kalau pemain SM4 dan SM2 di sini ataupun di pola penyerangan yang lainnya juga tidak berhak atau tidak boleh melakukan smash di area depan garis serang. Ini ada garis serang, itu areanya di belakang sini, jadi tidak boleh depan. Kalau nanti smashnya di depan, otomatis akan terjadi foul atau pelanggaran dan bola berpindah kepada tim lawan. Yang terakhir adalah sistem penyerangan 5 smasher dan 1 set upper. Ini yang umum. Jadi seperti ini. Oke. 3 pemain berada di depan, 3 pemain berada di belakang. Otomatis 2 SM2, SM5 dan SM4 adalah smasher yang bertugas di daerah belakang. Sedangkan set upper berada di tengah di posisi 3 dan smasher 3 dan smasher 1 berada pada posisi 2 dan 4. Jika SU tidak dapat mengumpan, SM terdekat dengan bola bertugas sebagai pengumpan. Misal, SU ini habis servis, kan otomatis kan dia kalau habis servis mungkin dia kalah cepat dengan bola. Nah, SM3 ini bisa menggantikan set upper ini untuk menjadi tosser. Jadi, kalau misalkan SU ini tidak bisa menjadi tosser secepat mungkin atau ada kondisi yang tidak pas, maka SM3 atau SM1 atau SM5 bisa menjadi tosser. Di sini dengan catatan yang terdekat dengan bola. Artinya yang posisinya paling dekat dengan bola. Tetapi dalam sistem ini tugas SU ini sangatlah berat sehingga pola penyerangan ini tidak efektif. Karena apa? Karena kita harus bisa secepat mungkin mengcover daerah tengah ini untuk melakukan penyerangan. Ya kalau SU-nya di tengah, kalau SU-nya habis servis kan otomatis kan kedandakan. Ya enggak, dia harus segera mungkin balik, belum memikirkan pola penyerangan yang seperti apa. Nah, itu yang kurang efektifnya di situ. Tapi kalau menggunakan SU-nya 1, universalnya 1, nah itu lebih ringan, lebih enak. Karena yang universal ini bisa bebas kemana saja. Tapi kalau posisinya dia di belakang, dia tidak boleh nyemes. Tapi kalau untuk umpan, dia boleh di mana saja. Selanjutnya adalah bola pertahanan, bola voli.
Pertahanan dijadikan sebagai pondasi utama untuk melakukan serangan terhadap tim lawan. Karena tanpa adanya pertahanan yang baik, mustahil jika rangkaian serangan tim dapat dilakukan dengan baik. Kalau bertahan kan keadaan pasif ya, jadi kita menunggu diserang, sama halnya kita menunggu jawaban, kan itu kan namanya bertahan, ya enggak? Kita diam aja menunggu jawaban, di PHP-in kan kayak gitu kan, kadang bolanya datang, kadang bolanya enggak, kan kayak gitu, sama aja, kadang harapan itu datang, kadang harapan itu enggak, kadang ternyata mau berangkat sekolah, ternyata tiba-tiba COVID-nya nambah lagi, ya itu kan namanya kan bertahan. Nah di sini bertahan yang dimaksud adalah saat kalian menunggu bola itu datang, kalian bisa menyelamatkan bola tersebut bagaimanapun caranya, bagaimanapun tekniknya, dengan usaha kalian, sehingga kalian dapat merancang atau menyusun strategi penyerangan untuk mengembalikan bola ke daerah lawan. Contoh, dengan menerima servis, dengan menerima smash, dengan ngeblok, dan dengan passing dari lawan. Oke guys, ada berapa jenis bentuk pola pertahanan menurut kalian? Ada berapa? Ya kemarin berapa? Bahan ajarnya sudah saya berikan berapa? 3. Oke, yang satu, sistem pertahanan terhadap servis. Kita buka dulu. 2-4 artinya ini yang panah, ini arah bola ya, bola datang, 2 pemain berada di depan, sedangkan 4 pemain berada di belakang. Ini namanya sistem pertahanan menerima servis 2-4. Yang kedua adalah sistem pertahanan menerima servis 1-5. Artinya satu pemain berada di depan garis serang, yaitu nomor 3. Kalau di sini dicontohkan nomor 3. Sedangkan nomor 1, 2, 6, 4, 5 berada pada posisi garis belakang. Posisi 3 ini sebagai set upper, sedangkan yang lainnya sebagai penerima servis. Sedangkan posisi 2 dan posisi 4 adalah 2 penyerang bagian depan. Sedangkan X1 set upper masuk depan dari posisi belakang. Ini adalah yang menggantikan. Misalkan ada 2 set upper, berarti X1 dengan X3 seperti itu. Nanti apabila bolanya enak dikuasai oleh X3, ya sudah, berarti X3 yang melaksanakan tosser, kan seperti itu. Sedangkan X2, X3, X4, X5, X6 adalah penerima servis. Nah, di sini karena X3 adalah posisi depan, dia berhak juga untuk melakukan gerakan smash. Bersamaan atau boleh juga melakukan antara X2 dan X4. Oke. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertahanan yang baik itu seperti apa? Sama halnya dengan penyerangan. Pasti kita harus memperhatikan kualitas bola servis lawan, itu jelas. Yang kedua adalah kemampuan masing-masing pemain itu sendiri. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan sistem yang digunakan, dan yang terakhir adalah penyerangan perlu menghitungkan produktivitas. Oke, yang kedua adalah sistem pertahanan terhadap smash, flashing, dan ding. Oke. Ada 4 ya yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sistem 0-3-2 dan 1-3-2. Di sini adalah pemain 1
berada pada posisi depan garis serang, sedangkan pemain yang 5, 1, 2, 6, 4, 5 berada posisi di belakang garis serang. Kalau pemain posisi 3 berada di depan, kalau yang lainnya berada di posisi belakang garis serang. Yang kedua adalah sistem 2-1-3, 2-2-2, dan 2-0-4, di mana arah bola itu yang ditunjukkan dengan arah panah. Bola itu berada di antara pemain nomor 3 dan nomor 2. Nah, nomor 3 dan nomor 2 melakukan gerakan blocking, ya. Sedangkan nomor 6 adalah mengcover daerah tengah. Sisanya X1, X5, dan X4 adalah mengcover daerah pertahanan belakang. Oke. Yang ketiga adalah sistem 2-2-2, di mana apabila bola datang ke arah nomor 3, jadi di depan garis serang sudah ada 2 pemain yang menutup atau melakukan gerakan blok dan lain sebagainya. Sedangkan 2 lagi berada pada posisi tengah, yaitu X2 dan X5. Sedangkan yang terakhir 2 lagi berada pada posisi X1 dan X6. Oke. Untuk yang terakhir, sistem pertahanan terhadap smash, pressing, dan ding, yaitu sistem 2, 0, dan 4. Artinya 2 berada di depan garis serang dan 4 di belakang garis pertahanan atau serang. Oke. Apa bedanya sistem pertahanan terhadap smash, pressing, dan ding dengan sistem pertahanan terhadap servis? Bedanya apa? Ya, menurut kalian bedanya apa? Sistem ini terhadap sistem sebelumnya. Oke, bedanya ada pada permainannya. Kalau servis, dia jelas bola pertama, ya, artinya dia dari bola mati menjadi hidup. Paham? Tetapi kalau sistem pertahanan ini, smash, pressing, dan ding adalah bola itu sudah hidup, sudah dari servis, sudah dimainkan. Nah, ini dari situ kita ditugaskan atau kita diwajibkan untuk menyusun pola pertahanan agar tim kita, tim kalian tidak kemasukan atau tidak memberikan poin terhadap tim lawan. Maka di sini dikatakan bukan hanya penyerangan servis lawan saja yang perlu diperhatikan. Penyerangan seperti smash, pressing, dan ding juga perlu kita perhatikan. Perbatasan daerah tengah dan belakang adalah garis sejajar dengan garis tengah sejauh 4 meter. Bendungan dan pertahanan belakang memerlukan kerjasama yang sempurna antara bloker dan pemain pertahanan belakang. Yang ketiga, yang terakhir, sistem pertahanan bendungan blok lawan atau cover smash. Oke. Sistem pertahanan terhadap pantulan bendungan blok lawan atau cover smash. Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila kalian melakukan gerakan smash, terus bola itu kena bloknya lawan, otomatis kan bolanya kembali lagi di daerah pertahanan kalian. Nah, di situ kalian itu mengusahakan agar bola tersebut tidak jatuh di tempat kalian. Oleh karena itu dilakukan sistem pertahanan ini. Paham ya? Misal Robby nyemes, tapi bolanya kena Pandu sebagai tim lawan. Kan otomatis kan bolanya kan masuk lagi ke daerahnya Robby. Nah, di sini pemain lain, Alfian atau Kasimun sebagai temannya Robby harus bisa menyelamatkan bola tersebut. Itulah yang dimaksud dari sistem pertahanan ini. Di sini misalkan tangan itu kan boleh
ngawe-ngawe di atas net ya. Melewati net itu diperbolehkan asal tidak menyentuhnya. Sekarang blok boleh melewati net dan perkenaan bola blocker dapat mendahului pukulan smasher lawan sehingga memungkinkan bola kembali ke lapangan. Oke, di sini jenis-jenis pola pertahanannya. Di sini jenis-jenis pola pertahanannya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah formasi cover smash serangan posisi 4. Di sini lihat, XX adalah posisinya Pandu dan Hamdan sebagai kelas A atau IPA, sedangkan X4 adalah posisinya Robi, X3 adalah posisinya Kasimun, dan X6 adalah posisinya Alvin. Di sini Robi melakukan smash, namun terhalang oleh Hamdan dan Pandu sehingga bolanya masuk lagi. Ya, oleh karena itu Kasimun dan Alvin harus menyelamatkan bola tersebut. Yang kedua adalah posisi cover smash serangan posisi 3. Sama, hanya beda posisinya saja. Misalkan Robi nyemesnya dari tengah nih, X3 ini Robi. Berarti X2 Kasimun, X4 nya Alvin. Dia kalau misalkan Robi nggak bisa nyemes, bolanya mau masuk lagi ke daerahnya, X2 dan X4 wajib menyelamatkannya. Artinya wajib memberikan pertahanan agar smashnya tidak berimbas atau berakibat fatal ke daerahnya mereka gitu loh, ke daerahnya kita, ke daerahnya Robi ataupun ke daerahnya Kasimun. Sedangkan X1 dan X5 walaupun ini di depan, dia juga harus wajib membantu pertahanan ke belakang. Oke. Yang terakhir adalah melakukan variasi serangan. Ini yang agak rumit. Misalkan yang terakhir di sini X3 melakukan variasi smash sedangkan X3 melakukan variasi smash dengan X4 smash silang. X4 dan X2 melakukan variasi serangan secara bersamaan dengan X3 di mana X4 mengadakan gerakan smash di posisi 3. Sedangkan X2 melakukan gerakan smash untuk semi smash pada posisi 2. Di sini masih jerimet ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi bahan ajarnya terkait ini tapi fungsinya sama semuanya. Artinya apabila kita nyemes kita nggak bisa, nah teman-teman kita wajib menyelamatkan bola tersebut. Ini adalah fungsi sistem pertahanan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mungkin cukup kita selesai hari ini. Minggu depan kita masuk ke pengerjaan project. Nanti prosedur tugasnya saya akan berikan. Saya harapkan mulai minggu depan, yang pertama adalah kalian harus tertib dalam pengerjaannya. Tolong dibuat yang niat ya. Jangan hanya asal membuat. Diedit yang bagus, diberikan background yang baik agar didengarkan, agar dilihat juga enak dan nyaman seperti itu. Apabila harus praktek, gunakan seragam olahraga kalian dan gunakan sepatu. Misalkan nanti saya suruh praktek, gitu ya. Yang terakhir dari saya ada puisi tentang Jawa bagi mereka anak tanah timur, tentang kehidupan bagi mereka yang hanya sekelumit kayu bakar, tanah dan air, tentang mereka impian yang digantungkan di ujung pesisir Jawa. Ku kemasi seluruh kenang, cita dan asa, ku panjatkan doa untukmu wahai anak-anakku. Esok adalah kamu, lakukan yang terbaik menurut versimu, tinggalkan satu persatu kekecewaan dan keputusasaan. Aku mengamini doa-doa kalian. Dari saya cukup sekian.
Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditulis di komentar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.